Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Halo Bapak dan Ibu guru hebat semua. Pernahkah mengalami pembelajaran seperti ini di kelas? Tentu pernah. Pembelajaran menggambarkan seperti sangat tidak bermakna. Pembelajaran yang dilakukan secara seragam mengakibatkan rendahnya motivasi belajar murid, hilangnya kreativitas dan potensi positif murid. Sebagai seorang guru penggerak yang telah memahami nilai-nilai dan perannya sebagai seorang guru penggerak, yakni menjadi pemimpin pembelajaran, sudah sewajarnya seorang guru mencari ide-ide kreatif dalam merancang pembelajaran yang menarik. Pendidikan haruslah merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya serta masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang standar proses, maka pembelajaran tersusun atas 3 dimensi, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Ketiga dimensi ini harus mengacu pada capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar, cara untuk mencapai tujuan belajar, dan cara menilai ketercapaian tujuan belajar. Saat ini, kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan bagi setiap satuan pendidikan ataupun sekolah dalam menentukan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan konteks sekolah. Pembelajaran diferensiasi dilaksanakan juga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang matang dan terencana. Salah satunya dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti kesiapan belajar atau readiness, minat dan bakat murid, dan profil murid. Dalam melakukan diferensiasi proses, guru bisa melakukan perlakuan yang berbeda kepada murid. Misalnya, untuk murid yang belum memiliki penguatan bidang tertentu, perlu mendapat penjelasan yang lebih fundamental, sedangkan murid yang telah menguasai bidang tersebut perlu mendapat informasi yang lebih rinci dari ide tersebut, yakni yang bersifat transformatif. Sedangkan untuk mengukur kesiapan belajar murid diukur melalui bentuk asesmen dengan menyediakan soal yang konkret dan abstrak. Hal ini tentunya untuk melihat apakah mereka masih dalam tingkatan perlu belajar secara konkret atau sudah siap untuk bergerak menuju sesuatu yang lebih abstrak. Di lain sisi, beberapa murid mungkin perlu bekerja dengan materi lebih sederhana dengan satu abstraksi pada satu waktu, sedangkan yang lain mungkin bisa menangani kerumitan berbagai abstraksi, yakni dari sederhana menuju ke kompleks. Kemudian kadang-kadang murid perlu menyelesaikan tugas yang ditata dengan cukup baik untuk mereka, di mana tidak memiliki terlalu banyak keputusan untuk dibuat.
Namun di waktu lain murid yang lain siap menjelajah dengan menggunakan kreativitas mereka. Kemudian ada juga siswa yang masih tergantung atau yang sudah mandiri. Beberapa anak masih butuh panduan ataupun bimbingan dari guru lebih lama, maka kita menggunakan teknik scaffolding. Nah, yang terakhir yakni masalah kecepatan dalam menyelesaikan satu topik tertentu. Beberapa anak atau beberapa murid mampu dengan baik dan dalam waktu yang sangat cepat menyelesaikan satu topik, sementara di lain sisi beberapa anak membutuhkan waktu yang lebih lama dalam menyelesaikan suatu proyek ataupun satu topik yang ingin mereka kuasai. Untuk diferensiasi konten, guru bisa memodifikasinya dengan minat, kesiapan belajar, bahkan dengan gaya belajar. Untuk diferensiasi konten, guru bisa menyiapkan berbagai macam media pembelajaran seperti poster, video pembelajaran, rekaman, komik, atau bahkan labor maya berbentuk link ataupun situs-situs tertentu untuk murid-murid yang suka bereksperimen.